pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang menyertai dalam perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-12 dalam kuarter 1 2022. Saya Sonia akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Ratna. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Zerentian. Seterusnya, cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dibawa oleh Jabatan Kanak-Kanak Mission Sarawak. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Baun. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Jogri Gelu. Ingat hari Sabat dijadikan Tuhan, dijanjinya rahmat bagi kita sekalian, disegarkannya jiwa dan dihiburkannya, dikurniakannya berkat dan hilanglah penat. Selamat hari Sabat harinya Tuhan. Selamat hari Sabat harinya Tuhan. Sucikanlah Sabat, ingatlah berbakti, serta pintalah rahmat pada hari suci. Dan jika kita turut firman Tuhan Yesus, hilanglah segala takut, tetaplah sentosa. Selamat hari Sabat harinya Tuhan. Selamat hari Sabat harinya Tuhan. Hari kesukaan, hari perhentian, mari kita sembahkan nyanyian pujian. Betapalah besarnya kasih Tuhan kita, mari puji namanya, indah bagi kita. Selamat hari Sabat harinya Tuhan. Selamat hari Sabat harinya Tuhan. Berita misi kita pada minggu ini ialah Ibu yang Senang Mengampuni bahagian 2. Berita dari minggu lepas yaitu setelah Charmaine menyerahkan diri kepada Kristus dalam baptisan di Malaysia, dia menyadari yang dia perlu menghormati ibunya sesuai dengan perintah hukum Tuhan yang kelima. Tetapi bagaimana? Charmaine terus berdoa dengan gigih selama 2 tahun untuk dosanya, dan ada kalanya dia bertanya ke Tuhan. Doa dia, "Oh Tuhan, bagaimana Engkau akan mengubah saya? Tolong lakukan sesuatu." 2 adik-beradiknya yang bongsu kembali ke tanah air, Malaysia untuk majlis besar keluarga mereka pada tahun 2018. Kakak dia dan suaminya tiba dari Amerika Syarikat dan adik lelaki paling bongsu tiba dari Thailand. Ini merupakan suatu majlis yang sangat jarang berlaku kerana kami tinggal sangat jauh dari satu dengan yang lain. Adik lelakinya bernama Luther, 11 tahun lebih muda dari saya, menyadari tentang terdapatnya konflik di antara Charmaine dengan ibunya. Pada hari dia kembali ke Thailand, dia telah meninggalkan sepucuk surat untuk Charmaine di dalam buku renungan pagi pribadi Charmaine. Dan dia menemui surat tersebut pada pagi berikutnya. Luther menulis, "Dengan hati yang berat saya menulis surat ini.
Saya memberikan segala puji syukur kepada Tuhan kerana kamu telah mempelajari banyak kebenaran dan itu telah membawa banyak perubahan yang positif kepada kamu. Saya berasa senang hati melihat kakak saya hidup di dalam kehidupan yang penuh pelayanannya, sesuatu yang sangat membanggakan dan sesuatu yang saya sangat harapkan berlaku dalam hidup kamu. Segala kemuliaan dan pujian bagi dia. Selepas berdoa dan merenungkan segala keadaan hidup yang dipengaruhi dosa ini, saya akhirnya mendapat kekuatan untuk menulis surat ini kepada kamu dari lubuk hati saya yang paling dalam berkenaan hubungan dan pergaulan kamu dengan ibu. Saya sadar yang ibu sebagai seorang manusia tidak sempurna. Ada masanya dia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal dan membuatkan dia marah. Tetapi dia ialah ibu yang Tuhan yang sempurna yang telah berikan kepada kita untuk dikasihi, dilayan dengan penuh hormat dan untuk ditaati. Saya sangat sadar bahwa ibu kita mempunyai kekurangannya sendiri, tetapi niatnya hanya bertindak sebagai seorang ibu terhadap anak yang berada di bawah tanggung jawabnya. Boleh jadi kita tidak akan pernah mempunyai peluang untuk mengerti sepenuhnya sebab dia melakukan apa yang dia telah lakukan. Saya khawatir, takut kamu tidak sadar akan sikap kamu yang bertindak secara tiba-tiba terhadap ibu kita dan itu tidak masuk akal serta menunjukkan fikiran yang kurang sabar, ego dan angkuh. Saya takut hal ini berpotensi menjadi batu penghalang untuk hubungan kamu dengan orang di sekeliling bila mereka melihat cara kamu melayan dan berinteraksi dengan ibu kita. Sekali lagi saya menulis surat ini dari hati yang berat dan dengan niat menegur serta membetulkan kakak yang sangat saya sayangi dan ingati selalu. Mungkin apa yang saya luahkan di sini tidaklah jelas, tetapi saya sangat percaya dan berdoa agar Roh Al-Kudus akan berbisik secara pribadi dalam hatimu dan memberikan roh perdamaian. Jaga diri baik-baik dengan penuh kasih dan doa adik lelakimu yang dikasihi. Selepas membacakan surat tersebut, Charmaine terus menangis lebih dari sejam, memohon pengampunan dari Tuhan dan dalam masa yang sama memuji dia telah berbicara dengan Charmaine melalui adik lelakinya. Biarpun diri yang fana ini masih tidak menghormati ibu, tetapi semenjak hari itu, Charmaine tidak mampu meninggikan suara bila bercakap dengan ibu. Tuhan telah menjawab doa-doanya. Sesuai dengan janjinya, dan aku akan memberikan satu hati dan aku akan memberikan roh yang baharu di dalam mereka dan mengeluarkan hati yang keras seperti batu itu dari diri mereka dan meletakkan hati yang baru. Ezekiel 11 ayat 19. Hubungan Charmaine yang berantakan dengan ibu telah dipulihkan melalui kuasa Roh Kudus. Charmaine memuji Tuhan kerana dia telah memperbaiki hubungan mereka sebelum dia beredar meninggalkan rumah. 6 hari selepas menerima sepucuk surat dari adik lelakinya, Charmaine terbang ke barat Malaysia untuk menghadiri sekolah latihan Alkitab yang dianjurkan oleh gereja. Ibu menghantarnya ke lapangan terbang dan dia memeluk ibunya dan mengucapkan selamat tinggal. Itu adalah pelukan pertama Charmaine berikan semenjak 10 tahun yang lalu. 6 bulan selepas itu, Charmaine berpindah ke Thailand dan mula bekerja sebagai seorang guru tadika di sekolah misi antarabangsa Advent di kota Korat. Seseorang pun tidak akan menyalahkan Charmaine jika dia meninggalkan rumah tanpa menyelesaikan konflik yang terjadi dengan ibunya. Tetapi Tuhan tidak membenarkan dosa yang dia lakukan tidak selesaikan ini untuk terus mekar. Tuhan sesuai dengan waktunya melakukan mukjizat di dalam hidupnya dan telah menjadikan dosa ini dibersihkan sepenuhnya dari hidupnya sebelum dia berpindah ke Thailand. Terima kasih dengan persembahan Sabat ke-13 yang telah dikumpul pada 3 tahun yang lepas yang telah membantu dalam membina dalam pembinaan sekolah tempat Charmaine mengajar iaitu Sekolah Misi Antarabangsa Advent serta mengembangkannya sehingga dapat menawarkan kelas-kelas menengah atas serta terbinanya satu kompleks bilik-bilik darjah dan bangunan-bangunan lain di tapak yang baharu di Korat. Terima kasih di atas doa-doa Anda semua untuk para pelajar, buat Charmaine dan juga guru-guru lain.
Sampai di sini sahaja berita misi kita untuk sahabat ini. Sekian, terima kasih. Hai anak-anak, selamat hari Sabat. Bertemu lagi kita pada minggu ini. Sekali lagi, Aunty Audrey akan berkongsikan pelajaran Alkitab kita untuk Sabat ke-12. Tajuk pelajaran Alkitab kita untuk Sabat ini ialah Keluar dari Kegelapan. Anak-anak, pernah tak berada di tempat yang gelap? Apa perasaan anak-anak kalau berada di dalam kegelapan? Mesti takut kan? Dan ingin cepat-cepat mencari cahaya. Begitu juga dengan Yunus. Ingat tak apa yang berlaku kepada Yunus minggu lepas? Betul. Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar dan berada di dalam perut ikan yang gelap. Apakah yang terjadi dengan Yunus? Mari kita sama-sama mendengar sambungan cerita ini ya. Dapatkah kamu mengingat jalan keluar dari sebuah tempat yang gelap dan menakutkan ke dalam sinar matahari yang indah? Atau mungkin keluar dari tempat yang sesak dan sempit ke dalam ruangan yang luas dan lega? Bayangkan bagaimana perasaan Yunus ketika ikan besar itu akhirnya memuntahkannya keluar ke tanah yang kering. Yunus begitu gembira berada di daratan yang kering. Pertama sekali, dia menghirup udara yang segar sedalam-dalamnya. Aroma sungguh segar setelah menghidup bau hanyir selama 3 hari. Dia mengelipkan matanya. Sinar matahari menyakitkan matanya setelah 3 hari berada di dalam ikan itu. Dia merenggangkan ototnya dan berjalan ke sana kemari. Betapa selesanya dapat bergerak dengan bebas. Yunus bersukacita dan memuji Tuhan kerana menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepadanya lagi. Yunus, aku masih memerlukan kamu untuk pergi ke Niniwe. Aku memerlukan kamu untuk menyampaikan perkabaran yang akan aku berikan kepadamu. Yunus masih tidak ingin pergi ke Niniwe, tetapi dia telah berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan menurutinya. Maka dia pun pergi. Yunus mulai berkhotbah setelah dia tiba. Dia mengatakan kepada setiap orang perkabaran istimewa dari Tuhan untuk orang-orang yang tinggal di Niniwe. Dalam masa 40 hari, Niniwe akan dimusnahkan. Kabar itu tersebar dengan cepat ke seluruh kota itu. Niniwe akan dimusnahkan. Bagaimana ini boleh terjadi? Bagaimana kita boleh menghentikannya? Semua orang menjadi serius dalam perkara ini. Mereka percaya perkabaran yang dibawa oleh Yunus. Tidak lama kemudian, orang ramai mula tertanya-tanya. Mungkin jika Tuhan melihat kita sungguh-sungguh menyesal kerana berbuat dosa, Dia akan menyelamatkan kita. Mungkin Dia tidak akan memusnah kota kita. Marilah kita menunjukkan betapa menyesalnya kita. Janganlah memakan makanan, apapun, atau memakai pakaian yang mewah-mewah. Marilah berdoa kepada Tuhan dan mungkin Dia mahu mendengarkan kita. Maka setiap orang memakai kain yang diperbuat daripada karung untuk menunjukkan betapa menyesalnya mereka kerana dosa-dosa mereka. Mereka berpuasa dan berdoa untuk memohon pengampunan. Raja Niniwe mendengar apa yang sedang terjadi di dalam kota. Dia segera mengetahui bahwa peringatan Yunus datang dari Tuhan. Dia percaya tentang perkabaran itu. Dia memutuskan
untuk menunjukkan kepada Tuhan betapa menyesalnya dia atas semua kejahatan yang dia dan rakyatnya telah lakukan. Dia menanggalkan jubah kerajaannya dan memakai kain karung, kain yang sederhana dan kasar. Kemudian dia duduk di tanah dan berdoa kepada Tuhan. Raja itu mengirimkan pesan kepada seluruh rakyat Niniwe. Tidak ada lelaki, perempuan, kanak-kanak, binatang ternak gembalaan yang makan atau minum apapun. Setiap orang harus memakai kain karung. Kita sangat perlu berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berhenti melakukan kejahatan antara satu sama lain. Mungkin Tuhan akan bermurah hati kepada kita. Mungkin Dia mahu mengampuni kita atas segala kejahatan yang telah kita lakukan dan tidak memusnahkan kota kita. Setiap orang melakukan apa yang diperintahkan Raja. Tuhan melihat orang-orang itu. Dia dapat melihat betapa menyesalnya orang-orang dari Niniwe. Dia percaya bahwa mereka sungguh-sungguh menyesal. Maka dia mengampuni mereka dan memutuskan untuk tidak memusnahkan kota itu. Rakyat Niniwe sangat bersyukur. Tuhan telah menunjukkan kasih dan kemurahannya. Mereka mahu mengubah cara hidup mereka. Mereka mulai memuji Tuhan karena kasih dan pengampunannya. Yunus telah melakukan apa yang Tuhan minta untuk dilakukannya. Dia telah menyampaikan perkabaran yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan telah menunjukkan bahwa Dia peduli kepada rakyat Niniwe. Dia ingin agar mereka berubah sehingga Dia dapat menyelamatkan mereka. Dia ingin kita peduli kepada orang lain juga. Dia menggunakan kita untuk membagikan perkabaran kasih-Nya tentang keselamatan kepada orang lain. Baiklah anak-anak, Anti nak tanya, apakah perasaan anak-anak jika disuruh berkhotbah di sebuah kota yang penuh dengan kejahatan? Adakah anak-anak akan lari atau menerima tugasan itu? Mengapakah agaknya Tuhan mengutuskan Yunus untuk melaksanakan tugas yang menakutkan seperti itu? Bagaimanakah perasaan kita terhadap orang-orang yang sesat di sekeliling kita? Apakah mesej Tuhan untuk kita pada hari ini? Mari ucapkan mesej ini bersama-sama. Tuhan menolong saya berkongsikan mesej keselamatan dengan orang lain. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini terdapat dari 2 Petrus 3 ayat 9 yang mengatakan, Tuhan sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Untuk ringkasan konten remaja pada Sabat ini, yaitu pelajaran kita yang ke-12 yang bertajuk Pengharapan Menentang Pengharapan. Ayat inti kita diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan muncul Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara dan saudari, untuk flashlight kita diambil dari buku Kisah Para Rasul muka surat 271 mengatakan, Paulus perlu menyesuaikan cara mengajarnya kepada keadaan sidang. Aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ia sesudah itu menerangkan kepada mereka
tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Di 1 Korintius 3 ayat 1 dan 2. Banyak dari orang-orang percaya di Korintius lambang mempelajari pelajaran-pelajaran yang ia coba ajarkan kepada mereka. Betapa bijaksana keadaan manusia dalam perkara-perkara duniawi, sehingga mereka adalah bayi-bayi dalam pengetahuan akan Kristus. Tahukah Anda, orang Kristen yang waspada adalah orang Kristen yang bekerja, berusaha dengan rajin untuk melakukan segala perkara dalam kuasanya demi kemajuan Injil. Sementara kasih akan penebusnya bertambah, demikian juga halnya dengan kasih kepada sesama manusia. Ia mengalami percubaan yang keras seperti yang dialami oleh Tuhannya, tetapi ia tidak membiarkan kesusahan memasamkan mukanya atau merusakkan ketenangan pikirannya. Ia mengetahui bahwa pencobaan, kalau dipikul dengan baik, akan menghaluskan dan menyucikan dia dan membawa dia dalam kesatuan yang erat dengan Kristus. Mereka yang mengambil bahagian dalam penderitaan Kristus juga akan mengambil bahagian dari penghiburannya dan akhirnya membagikan kemuliaannya. Kisah Para Rasul muka surat 261. Pada pandangan lain, yaitu buku Kisah Para Rasul muka surat 260, dalam dunia dewasa ini banyak orang menutup mata mereka terhadap bukti-bukti yang telah diberikan oleh Kristus, amaran kepada manusia tentang kedatangannya. Mereka berusaha untuk mendiamkan segala keprihatinan ini. Sementara pada waktu yang sama, tanda-tanda akhir zaman sedang digenapi dengan cepatnya, dan dunia sedang mendekati kepada waktu bila anak manusia akan nyatakan dalam awan-awan di langit. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan memberkati dan selamat hari Sabat. Selamat bertemu kembali kita di pelajaran Sekolah Sabat, ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Jadi sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Besar dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau telah memberi ruang dan peluang untuk kami mendekatkan diri kepada Engkau, lebih lagi menerusi ringkasan Sekolah Sabat pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada kita kerana ikut serta dalam kebaktian kita, lebih lagi dalam ringkasan Sekolah Sabat pada minggu ini. Jadi kalau kita lihat, yaitu tajuk pelajaran kita pada minggu ini yaitu menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Jadi bermaksud ada kerajaan yang tidak tergoncang. Jadi bermaksud ada yang tidak tergoncang, ada yang tergoncang. Jadi ayat hafalan kita, kalau kamu ada Alkitab, mari kita buka di dalam buku Ibrani bagi 12 ayat yang ke-28 berbunyi begini. Saya baca untuk kita. Jadi kerana kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi di sini kalau kamu lihat ada beberapa perkara yang di dalam ringkasan Sekolah Sabat ataupun hayat hafalan kita pada minggu ini. Yaitu yang pertama adalah menerima kerajaan yang tidak tergoncang, yaitu yang pertama. Yang kedua adalah kita patut mengucap syukur dan berterima kasih dan beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan berikutnya adalah kita patut berkenan dan hormat dan takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi bermaksud di sini kalau kita lihat, ianya membuka kita untuk menerima apa yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu kerajaan yang tidak tergoncang. Bermaksud bila itu akan terjadi. Jadi bermaksud dunia kita ini akan tergoncang, akan lenyap, akan musnah satu hari nanti, dan Yesus adalah pengantara kita dengan Tuhan. Bermaksud keselamatan itu adalah diutamakan, dirancanakan Tuhan untuk kita, dan kemenangan Yesus itu adalah di kayu salib. Sewaktu dia mati di kayu salib menebus dosa kamu dan saya. Jadi bermaksud kalau dia sudah menebus dosa kita di kayu salib, bermaksud
kedatangannya itu semestinya untuk kamu dan saya untuk balik ke kerajaan surga dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan penebus kita. Jadi bermaksud di mana ini semua terjadi? Kalau kita lihat Yesus mati di bukit Golgata. Tetapi sewaktu Yesus diangkat ke surga, di mana itu? Yaitu di Bukit Sion. Jadi bermaksud kamu dan saya mengenali Bukit Sion. Bukan disebut Bukit Sinai sebab generasi pada sekarang ini bukannya mereka mengenal Gunung Sinai sebab mereka tidak pernah pergi ke sana, yaitu zaman sewaktu mereka keluar daripada Mesir. Tetapi ditekankan di sini yaitu Bukit Sion. Kenapa Bukit Sion? Karena Yesus diangkat. Ingat itu. Sewaktu Yesus dipisahkan dengan murid-muridnya dan diangkat ke surga, di mana ini terjadi? Yaitu di Bukit Sion. Jadi bermaksud sekarang Yesus berada di surga. Dan ianya memberikan kita satu pendaftaran, satu hikmat, satu kepastian untuk kita menjadi anak-anak sulung, menjadi anak-anak yang diselamatkan satu ketika nanti. Karena apa? Yesus sudah mati, dia sudah menebus kesalahan dosa kamu dan saya. Dan kita sudah didaftar menjadi kerajaan, anak-anak kerajaan surga. Tetapi ada juga karena apa? Karena di penglihatan John the Revelator itu ada 3 buku, yaitu The Book of Life, The Book of Death, and The Book of Remembrance. Tetapi semua kita sudah dimasukkan daftar ke buku kehidupan. Bermaksud kamu dan saya berada di buku kehidupan. Tetapi ingat, kita harus menuruti perintah Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sebab itu adalah suruhan agung, itu adalah tanggung jawab besar kamu dan saya sebagai anak-anak sulung yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan ini. Jadi semestinya kalau Yesus sudah mati di kayu salib, Yesus sudah diangkat ke surga, dan sekarang apa Yesus sedang buat? Jadi Yesus sekarang menjadi hakim kepada kamu dan saya. Ingat, seseorang hakim itu kalau kamu dan saya lihat adalah sesuatu yang kita mau elak. Karena hakim itu akan apa? Akan memberi tanggung jawab yang besar, akan menghukum orang-orang. Tetapi di kala ini ianya tidak. Yesus adalah seorang peguam bela, Yesus adalah peguam cara, Yesus adalah kepala hakim. Jadi bermaksud Yesus itu memberi, mencatat dan memberi yang terbaik kepada Bapa untuk semasa pengadilannya satu hari nanti. Yaitu sewaktu kita naik ke surga, sekarang dan selamanya. Tetapi ingat, kita menghakimi orang di dunia ini tidak sepatutnya. Karena apa? Karena kita pun sedang dihakimi oleh Yesus. Yaitu kehidupan kekal. Tetapi waktu kita sudah berada di surga selama 1000 tahun kita di sana, maka kita boleh menghakimi orang-orang yang tidak menurut pekerjaan Tuhan, orang-orang yang tidak menurut perkataan Tuhan. Kita boleh menghakimi mereka karena mereka adalah pekakas setan di dunia ini. Karena setanlah yang menipu mereka dan mereka adalah mengikut setan. Jadi di surga selama 1000 tahun kita akan menghakimi mereka-mereka yang tidak yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak mengambil Yesus sebagai juru selamat. Di sanalah kita menghakimi mereka, yaitu Lucifer dan malaikatnya dengan orang-orang yang berpihak kepada setan itu. Jadi anak-anak Tuhan, ianya satu gambaran yang baik di mana peluang untuk kita selamat di kerajaan surga itu adalah ada. Karena apa? Karena Yesus sudah mati untuk kamu dan saya di Bukit Golgota, dan sekarang dia berada di sebelah kanan Bapa menghakimi kita dan setan dan memberi ruang dan peluang untuk kita mendapat kehidupan kekal satu hari nanti. Di mana itu? Yaitu di Yerusalem, di surga satu hari nanti. Jadi itu adalah menjadi hakim. Tetapi kalau kita lihat, goncangkan langit dan bumi. Bermaksud kenapa langit dan bumi itu digoncang?
Kalau kamu dan saya masih pikirkan yaitu sewaktu Tuhan memusnahkan dunia ini menggunakan air bah sewaktu Noah, dan sewaktu yaitu Abraham satu ketika dulu, sewaktu Tuhan memusnahkan negeri Sodom dan Gomorrah satu ketika dulu. Jadi itu digoncangkan, tetapi satu hari nanti bumi kita ini, langit kita ini akan digoncangkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena akan dimusnahkan. Bukan hanya langit dan bumi ini dimusnahkan ataupun bumi ini dimusnahkan, tetapi dengan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya akan Tuhan, dan orang-orang yang menurut perintah setan, mereka inilah yang akan digoncangkan, yang akan dimusnahkan satu hari nanti. Berarti peluang kamu dan saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu sangat besar peluangnya. Karena kamu dan saya memiliki Yesus yang sudah berada di sebelah kanan Allah Bapa, yang menghakimi kamu dan saya dan membawa kita beroleh kehidupan yang kekal satu hari nanti. Jadi kalau kamu dan saya melihat keselamatan itu sangat baik untuk kamu dan saya. Sangat baik. Peluang itu sangat ada untuk kamu dan saya. Jadi goncangan ini adalah sebenarnya untuk orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu mereka-mereka yang menurut perintah Satan dan malaikat-malaikatnya. Jadi anak-anak Tuhan, adakah itu yang Tuhan kehendaki? Sebenarnya tidak. Tuhan mahu semua manusia di dunia ini berada di kerajaan surga satu hari nanti. Tetapi semuanya itu adalah pilihan di tangan kita. Jangankan kita manusia, sedangkan peluang juga diberikan Tuhan kepada setan, Lucifer dan malaikatnya. Untuk mereka berpatah balik, untuk mereka bertobat, untuk mereka menurut kehendak Tuhan. Tetapi mereka membantah, mereka memberontak dan mereka menolak penurutan kepada Tuhan. Jadi kerajaan yang tidak tergoncang. Siapakah yang mempunyai kerajaan yang tidak tergoncang ini? Kalau kamu lihat di dunia ini, semua kerajaan, semua pimpinan, semua tergoncang. Yang sekarang ini kalau kita lihat, yaitu perang terjadi di dunia ini. Di Soviet dan Ukraine dan di sana kalau kamu lihat. Tetapi bagi kita ini bukan mengenai goncangan di dunia ini, yaitu di antara negara dengan negara. Tidak. Tetapi kerajaan yang tergoncang di dunia ini adalah kepada pihak setan, di mana setan mengaku bahwa dunia ini, bumi ini dia yang punya. Tetapi kerajaan yang tidak tergoncang adalah kerajaan Yesus sendiri. Kamu masih ingat cerita di dalam buku Daniel, di mana Daniel membawa kita mengerti akan satu batu yang dilepaskan, yang meremukkan satu patung itu yang diperbuat daripada emas, perak, tembaga, besi, dan besi bercampur tanah liat itu. Dan patung itu remuk sama sekali, tetapi batu yang meremuk itu akan membesar dan menjadi bukit yang besar, menjadi kerajaan yang besar. Siapa punya kerajaan ini? Kerajaan ini adalah Yesus Kristus, Tuhan kita, yaitu yang mencipta langit dan bumi, yang memberikan kehidupan yang kekal untuk kamu dan saya. Jadi pertanyaannya kepada kita adalah, adakah kerajaan Yesus itu kerajaan yang stabil, kerajaan yang kekal? Pertanyaannya kepada kita. Semestinya kalau kamu tanya saya, kalau mengikut Alkitab, satu-satunya kerajaan yang tidak tergoncang adalah kerajaan Yesus itu sendiri. Karena dia yang mencipta langit dan bumi, dialah yang mempunyai segalanya. Bermaksud Yesus itu berkuasa, Yesus itu adalah Allah Anak yang mencipta, yang ikut mencipta langit dan bumi, dan kerajaannya tidak tergoncang. Dan yang terakhir bagi kita, kalau itulah yang disimpulkan bahwa kerajaan yang tergoncang adalah kerajaan setan dan pengikut-pengikutnya dan malaikatnya, tetapi kerajaan yang tidak tergoncang adalah kerajaan Tuhan, kerajaan Yesus anak Allah itu, dan kerajaan orang-orang yang beriman dan menurut firman Tuhan. Bermaksud kita sepatutnya bersyukur dan berterima kasih. Karena apa?
Karena kita memiliki Allah yang begitu prihatin, yang begitu menghendaki supaya kita menjadi anak-anaknya dan mendapat kehidupan yang kekal satu hari nanti. Adakah kamu bersyukur kepada Tuhan? Semestinya saya mengajak kita semua untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita sepatutnya menyembah Allah yang mencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah sepatutnya para nabi dan para anak-anak murid Yesus, Rasul pada satu ketika dulu menyembah Allah yang hidup. Kita sepatutnya mengikut jejak mereka untuk menyembah Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang mati di Bukit Golgota, Yesus, dan sekarang ini sudah berada di sebelah kanan Allah Bapa yang menghakimi kita. Sepatutnya itulah yang kita berterima kasih, yang kita patut mengucap syukur karena kita mendapat jaminan kehidupan yang kekal satu hari nanti. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sewaktu orang-orang Israel dulu mereka membawa binatang, mereka membunuh korban bakaran, itu simbolnya adalah binatang itu adalah Yesus itu sendiri. Tetapi kalau kamu dan saya lihat buku Ibrani ini penuh dengan perumpamaan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus sendiri. Bermaksud kamu dan saya sepatutnya mengucapkan ribuan terima kasih karena Yesus sudah mati untuk kamu dan saya di Bukit Golgota membayar hutang dosa kamu dan saya. Adakah kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan? Sepatutnya, semestinya kita harus bagi 100% berterima kasih kepada Tuhan. Jadi biarlah ringkasan sekolah Sabat kita pada minggu ini akan membawa kita ke satu tahap pengertian bahwa Yesus itu adalah kerajaannya yang tidak tergoncang satu hari nanti, sebab dia akan memusnahkan, melenyapkan langit dan bumi, dan dia akan menciptakan langit dan bumi yang baru, dan kehidupan yang kekal akan dibagikan kepada umat-umat yang percaya, yaitu kamu dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa karena Engkau memberikan ruang dan peluang untuk kami membayangkan dan mengerti akan ringkasan sekolah Sabat ini, untuk kami beriman dan percaya bahwa Engkau adalah kerajaan Engkau adalah yang tidak tergoncang, dan Engkau menyediakan kehidupan kekal untuk kami satu hari nanti sewaktu kedatangan-Mu kali kedua. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami, sebab kami layangkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat Sabat dan bertemu lagi dalam sesi perbaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Terry Fulton Simon, saya akan pimpin kita dalam doa persembahan dan perpuluhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada setiap kami. Pada saat ini, kami doakan untuk perpuluhan dan persembahan yang telah dikumpulkan. Biarlah ianya dapat membantu pekerjaan Engkau di seluruh dunia ini, khususnya di Sarawak. Terima kasih Tuhan kerana telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Sabat kepada semua kita di mana saja kita berada pada saat ini. Saya percaya kita semua begitu gembira kerana hari inilah hari yang begitu kudus. Hari ini di mana kita berhenti daripada semua pekerjaan kita dan kita bersama-sama bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Allah yang menjadi sumber berkat kepada kita. Dan Allah ini yang begitu setia menjagai kita, dan pada saat ini saya percaya banyak antara kita dapat datang ke gereja dan ada
gereja-gereja tertentu yang mempunyai atau cara yang begitu baik sekali, dan kita mempunyai kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam gereja secara fizikal. Namun begitu, bagi kita yang melihat dan menyaksikan acara ini, kiranya Tuhan juga memberkati semua kita. Sebelum saya meneruskan khotbah pada saat ini, mari saya pimpin semua kita dalam doa. Bapa di sorga, kami memuji dan mulia nama Engkau Tuhan. Kerana Engkau begitu baik, Engkau begitu pemurah, Engkau begitu pengasih, dan Engkau begitu setia dalam memberkati dan menjaga setiap kami. Pada hari ini Tuhan, kami begitu gembira kerana dapat melepaskan semua beban dunia ini dan beristirahat mencari Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati semua kami, baik dalam studio, baik mereka yang mendengar pada saat ini, dengan kuasa Roh Al-Kudus-Mu, agar hati dan fikiran kami terbuka dan menerima firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan. Semua ini kami minta dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Sekali lagi, selamat hari Sabat, selamat kita bertemu kembali, dan saya berdoa agar semua kita dalam keadaan sihat dan kita dapat memuji dan muliakan nama Tuhan. Topik yang saya ingin bawa pada saat ini, pada waktu ini adalah tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini merupakan doa seorang bapa. Ia terdapat dalam Alkitab. Suatu kesaksian di mana seorang bapa akhirnya mengaku dia percaya, namun begitu, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dalam keadaan merendah diri, dia meminta Yesus untuk membantu di mana-mana bahagian kehidupan yang tidak betul-betul berserah kepada Tuhan pada saat itu. Dan saya percaya semua kita mengakui kita orang beriman. Namun begitu saudara, ada kalanya iman kita bergoyang. Ada kalanya iman kita tidak begitu teguh apabila kita berhadapan dengan suasana cabaran yang begitu berat bagi kita. Suatu yang agak mustahil dilalui. Namun kita harus berdoa kepada Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, saya ingin bawa kita kepada definisi apa itu iman. Ya, apa itu iman? Iman dalam definisi secara menyeluruh dan dari aspek duniawi merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan agama. Tidak kira agama apa yang dianuti, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Nah, itulah definisi dunia. Itu definisi mungkin sebahagian daripada agama yang lain. Namun Alkitab yang kita baca ini, Alkitab ini memberikan definisi yang begitu kukuh sekali. Ia terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1 yang menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman saudara mempunyai dasar. Dasar iman kita adalah mengharap sesuatu. Walaupun kita tidak lihat, tapi kita telah melihat bukti tangan-tangannya akan menggenapi apa yang kita percaya itu. Dan itulah Tuhan. Roma 8 ayat 24 mengatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita melihat dalam Ibrani 11, senarai orang yang beriman yang tidak sempat melihat apa yang dijanjikan itu, tapi pengharapan mereka bahwa mereka melihat bukti-bukti ia akan digenapi, ia akan dicapai. Dan inilah menyebabkan mereka, terutama sekali Adam, Musa, Abraham, percaya dan berharap dengan tekun menantikan masa itu digenapi. Saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 7 juga mengatakan, kami hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan yang kami lihat. Dan ini definisi iman yang kita dapat dalam Alkitab, yang mengajar kita maksud sebenar
iman itu. Bukan sesuatu yang dilihat menyebabkan kita percaya. Namun iman itu harus terjadi walaupun benda itu atau sesuatu itu belum kelihatan. Kita teruskan lagi saudara, iman sebenarnya berasal dari Allah. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Matius 19 ayat 26 mengatakan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kenapa ayat ini harus dipetik saudara? Karena kita akan berdepan dengan satu cerita di mana cobaan, godaan yang menimpa seorang bapa itu suatu godaan yang begitu berat sekali. Dalam pikiran kita manusia inilah mustahil. Segala usaha kita gagal. Disitulah iman memainkan peranan saudara. Iman itu akan menuntun kita balik kepada Tuhan. Karena ia berasal dari Tuhan. Iman kita harus berlandaskan Tuhan. Harus bergantung pada Tuhan. Supaya apabila kita rasa kehidupan kita begitu tertekan, kita masih mempunyai pengharapan, yaitu melihat kepada Allah. Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Dan inilah kekuatan iman yang perlu ada dalam diri kita. Kita akan gagal, namun iman kita yang berlandas kepada Allah itu menyebabkan kita menjadi kuat. Saudara, kita melihat dalam Markus 9 ayat 14 hingga 29. Inilah satu cerita yang saya rasa tidak asing bagi kita. Cerita yang mengesarkan tentang kerasukan setan. Dan ini terjadi semasa Yesus 2000 tahun dahulu. Ayat 14 mengatakan ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak menggurumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Kelihatan seakan-akan ada suatu pertengkaran, ada debate, ada soal jawab. Dan ia seperti suatu perkumpulan yang begitu besar. Karena ada tarikan tentang suatu isu, tentang suatu perkara yang dipersoalkan, yang dipertanggungjawabkan kepada murid-murid Yesus. Nah pada waktu itu, orang banyak ketika itu tiba-tiba melihat Yesus lalu. Dan Alkitab mengatakan mereka tercengang dan bergegas menyambut dia. Seakan-akan mereka melupakan sejenak persoalan ataupun isu yang dibincangkan dan mereka melihat Yesus. Semua mata tertumpu kepada Yesus ketika itu. Ayat 16 mengatakan lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Apa yang kamu bincangkan? Apakah sesuatu yang menarik yang kamu bincangkan itu? Apakah isunya? Saudara, sebelum pun ada orang Farisi ataupun ahli Taurat menjawab persoalan Yesus itu, seorang bapa keluar di antara orang banyak itu mengatakan ini, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Saudara, kita berdepan dengan pelbagai bentuk roh jahat yang membebani kehidupan manusia. Ada roh jahat yang menyebabkan orang itu buta. Ada menyebabkan orang itu pekak. Ada roh jahat itu menyebabkan orang itu bongkok. Dan dalam cerita ini, anak ini dipegang oleh kuasa roh yang jahat. Dikuasai oleh roh jahat. Roh ini menyebabkan dia menjadi seorang yang bisu. Ayat 18 mengatakan, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berteretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Pernahkah tidak kita melihat orang sebegini saudara? Orang yang ada penyakit gila babi, orang yang kena demam panas, begitu kejang. Mereka menggigit gigi mereka. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ini yang menjadi perbualan yang hangat ketika itu saudara. Apabila Yesus, Yohanes, Petrus, Yakobus lalu, mereka melihat suatu perkara yang menyebabkan tarikan kepada ramai orang berkumpul, berbicara tentang sesuatu topik. Dan topiknya adalah anak-anak murid Yesus gagal mengusir roh jahat itu. Ayat 19.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Jadi persoalan ini saudara bukan dihaskan untuk anak-anak muridnya saja, tapi bagi mereka yang bersama-sama. Dan pelajaran yang kita dapat sini adalah diberikan kepada dua kelompok manusia yang mengikuti Yesus dan baru mengetahui Yesus. Dan saya percaya persoalan ini memberi penekanan yang kuat dalam hati dan sanubari setiap murid-murid Yesus itu. Lalu Yesus mengatakan, "Bawalah anak itu kemari." Ayat 20 mengatakan, lalu mereka membawanya kepadanya. Dan ayat ini mengatakan, waktu roh itu melihat Yesus. Waktu roh melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Seakan-akan orang makan racun. Keluar buih daripada mulutnya. Dan inilah respon roh apabila melihat anak Tuhan, Yesus itu. Mereka mengenali dia. Mereka pasti tahu bahwa mereka akan disingkirkan. Dan kuasa mereka untuk memegang, merantai anak ini pasti akan terbebas. Mereka pasti akan dihalau. Dan ini menyebabkan mereka bertindak ganas. Ayat 21 mengatakan, lalu Yesus bertanya kepada anak. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabannya saudara adalah jawaban yang amat memedihkan sebagai seorang bapa. Dia menjawab, sejak masa kecilnya. Bermaksud kita sedang bermanja-manja dengan anak yang kecil. Kita sedang mengalami zaman kebapaan di mana anak kita manja dengan kita, bermain dengan kita. Namun bagi ayah ini dia tidak ada kesempatan bermain dengan anak ini. Karena sejak kecil anak ini telah dirasuk oleh kuasa iblis ini. Sehingga menyebabkan dia bisu, dia tuli. Siapa antara kita sebagai bapa yang gemar melihat ini yang berlaku dalam kehidupan kita? Inilah satu penyeksaan bagi rumah tangga, bagi seorang bapa. Dan saya mempunyai 2 orang anak. Dan saya dapat merasai apabila kita tidak dapat melihat anak kita begitu manja, bermain dengan kita, meluangkan masa bertawa mesra. Tetapi sepanjang hidupannya dikuasai roh yang bukan sebagian daripada keluarga kita. Roh jahat yang membisukan dia. Saya percaya kita mempunyai pengalaman kesakitan apabila kita membaca cerita ini. Dan kita memahami perasaan bapa ini. Ayat 22. Lalu ayah ini menceritakan tentang pengalaman dia. Dan mengatakan ini, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi bapak ini mengatakan sepanjang kehidupan dari kecil, anak ini selalu diseksa. Kalau melihat ada api, roh itu pasti akan membawa anak ini coba membinasakannya dalam kumpulan api itu. Ataupun merendamkannya ataupun melemaskannya dalam air. Dan bayangkan saudara, bapak ini tidak boleh tidak memperhatikan anaknya ini. Setiap masa anaknya pasti dijagai. Karena sepanjang dia kecil dirasuki roh itu, kalau kita leka seketika, sudah pasti anak itu tidak berkesempatan untuk melihat Yesus. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kepada kita bahwa ayah ini begitu sayang dengan anak ini. Dia memperhatikan kehidupan anak ini, sedaya upaya untuk menjagai dia supaya setan tidak membinasakan anak ini dalam api ataupun melemaskannya dalam air. Ini tujuan setan saudara. Menyeksa orang yang menjaga, dalam masa sama menyeksa orang yang dirasuk. Bukannya untuk memulihkan, tetapi untuk binasakan. Itu tujuan setan. Dan saya percaya itulah kerja iblis bagi kita yang beriman. Untuk menyeksa dan membawa kita kepada kebinasaan. Sebab itu, ayah ini memberi respon kepada Yesus. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Inilah pinta seorang ayah. Namun dia mengatakan jika engkau dapat berbuat sesuatu. Jika engkau dapat berbuat sesuatu bermaksud
Dia telah coba sedaya upaya mencari kesembuhan dengan doktornya, dengan apa-apa saja yang dia dapat lakukan sebagai seorang ayah untuk mengobati anaknya. Sehingga anak murid Yesus sendiri pun gagal. Dan akhirnya inilah luahan seorang ayah kepada seorang guru yang dipanggil Yesus. Dia katakan, jika engkau dapat berbuat sesuatu, paling kurang pun tolonglah pada saat ini. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini rayuan seorang bapa. Ayat 23, Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat. Saudara, Yesus mengatakan jika engkau dapat. Pertanyakan soalan balik, jika engkau dapat. Yesus meneruskan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ingat apa yang kita baca sebentar tadi. Bagi Allah tidak yang mustahil. Bagi orang yang setia, Allah mempunyai perencanaan untuk mereka. Untuk kebaikan dan bukan untuk membinasakan. Ayat 24 mengatakan, segera ayah anak itu berteriak. Saudara, dalam kamu menjadi perhatian orang-orang awam dan juga ahli Taurat. Sebagai seorang laki, seharusnya kamu tidak menangis. Tidak menangis. Namun dalam ayat ini, ayah ini berteriak dalam tangisan. Dia tidak mempedulikan apa yang katakan. Dia tidak mempedulikan status dia sebagai ayah, sebagai lelaki. Dia tidak mempedulikan ego. Yang dia pedulikan anak itu. Dia akan lakukan apa saja demi anak itu. Dia berteriak dalam tangisan. Dia mengatakan apa? Aku percaya. Dan setiap orang yang melihat dan menyaksikan, mendengar itu akan melihat ayah ini menangis dan menyembah kepada Yesus dan berteriak mengatakan dia percaya. Namun dia tidak secara hipokrit mengatakan dia percaya. Dia mengatakan apa? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bermaksud dia memberi ruang dalam hidupannya. Bagian mana yang tidak memberi penyerahan secara total. Ingat saudara, dalam buku Deuteronomi ataupun Ulangan mengatakan Shema Israel ataupun dengarlah bangsa Israel. Tuhan Allah itu adalah satu. Sembahlah itu dengan sepenuh kekuatan, sepenuh jiwa raga kamu, sepenuh keimanan kamu. Apabila kamu percaya, Yesus memerlukan apa? Memerlukan kepercayaan yang sepenuhnya. Itu sebab ayah ini berdoa, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau ada keraguan dalam hati saya, dalam minda saya ini, dalam apa yang saya berikan, apa yang saya nyatakan, perbetulkanlah Tuhan. Ayah ini menyerah sepenuhnya pada saat itu. Ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Sebelum ramai orang datang lagi, Yesus bertindak segera. Dia menegur roh itu dengan keras. Ini adalah arahan daripada Sang Pencipta, saudara. Dan roh tidak ada kuasa untuk mengatakan tidak ataupun melawan balik. Dia dengan suara yang keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya. Perintah yang diberikan oleh Allah kepada roh ini adalah kamu jangan memasuki anak ini lagi. Ini adalah kesembuhan secara total, saudara. Tidak ada ruang dan peluang untuk setan menguasai anak ini di masa hadapan. Yesus mengatakan, engkau keluar daripada anak ini, jangan memasukinya. Ini arahan dan roh itu mendengar arahan tersebut. Namun begitu roh tidak mudah, roh jahat ini tidak mudah untuk menyerah kalah. Ayat 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Kali ini suatu goncangan yang tidak pernah berlaku selama ini. Sehingga apa? Anak itu kelihatan seperti orang mati. Banyak saksi-saksi orang yang melihat ketika itu berkata dan mereka bersetuju, ia sudah mati. Nah, saudara, kita melihat banyak perkara atau cerita dalam Perjanjian Baru di mana Yesus membangkitkan orang mati. Nah, salah satu cerita itu adalah ini. Anak lelakinya dirasuk ini telah menderita selama ia masih kecil disebabkan setan itu ataupun roh jahat itu terlalu kuat
Dia tidak mau meninggalkan badan itu, namun terpaksa aku dengan arahan Yesus, dia mematikan anak itu. Saya percaya anak itu sudah hilang nafasnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, tidak bermaya, sudah luput dan tidak bernyawa. Orang melihat, menyaksikan perkara itu mengatakan ia sudah mati. Namun saudara, perlu kita ingat, apapun kita ini, kalau kita berdepan dengan Yesus, kematian tidak mempunyai kuasa. Pada saat ini kita lihat kuasa kematian tidak dapat melawan kuasa Allah. Ayat 27 mengatakan, tetapi Yesus memegang tangan anak itu. Ayat ini mengatakan, dan membangunkannya. Sudah jelas anak itu mati. Dia mengangkat tangan anak itu dan membangunkannya, membangkitkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Yesus tidak perlu mengatakan, oh hiduplah kamu. Tidak. Hanya dengan tangan yang sama mencipta manusia. Dengan tangan yang sama membentuk kita manusia. Dan tangan itulah yang memegang anak ini. Dan membangkitkan anak ini. Membangunkan anak ini. Ayat 28, ketika Yesus sudah di rumah. Ini yang terjadi. Anak-anak muridnya sendirian dengan dia. Ketika orang sudah bersurai. Pada malam itu, pada petang itu juga. Anak muridnya bertanya kepada Yesus. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Dan saya percaya anak murid itu telah mendengar doa ayah ini. Jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, kita tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan hanya karena semata-mata kita mengatakan kita ini adalah murid-murid Yesus. Semata-mata kita mengatakan kita orang percaya. Kalau kita tidak berdoa, penuhi kehidupan kita dengan doa, dengan puasa, dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa, kita ini hanya murid-murid yang biasa-biasa saja. Yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kekuatan daripada Tuhan. Ini pelajaran yang berguna daripada anak-anak murid Yesus. Dia melihat, dia mendengar ayah ini berteriak, saya percaya, tapi tolonglah jikalau saya tidak percaya. Seharusnya ini doa yang mengajar anak-anak murid ini. Tolonglah kami kalau kami kurang iman dan percaya. Dan itulah doa untuk kamu dan saya, saudara. Dalam Roma 8 ayat 26 sampai 28 mengatakan ini. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terungkapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani kita ini mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan ayat 28 mengatakan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, banyak antara kita ini katakan, oh saya tidak pandai berdoa. Kurang doa maka kurang iman. Namun doa kita saudara, bukan penting perkataan itu. Sebab roh akan mengatakan, menerjemahkannya. Dan inilah terdapat dalam buku Roma. Dan ini ya terjadi dalam Kisah Para Rasul 2. Hari Pentakosta itu. Doa itu diterjemahkan oleh Roh Al-Kudus ke dalam setiap telinga pendengar. Sehingga mereka bertobat dan menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya saudara, saya ingin menceritakan suatu cerita tentang seorang anak murid yang berlawanan dengan seorang profesor. Saya percaya mungkin Anda telah mendengar cerita ini. Dalam satu classroom ataupun suatu bilik darjah. Profesor itu menyambut ketibaan anak-anak murid yang baru. Profesor ini mengajar dalam kelas evolusi. Dia mempunyai cara tertentu untuk mengajar dan memberi pengetahuan tentang apa itu evolusi kepada murid-murid ini. Maka dia bermula dengan seorang murid lelaki yang bernama Tommy. Dia katakan, Tommy, saya ingin kamu melihat keluar. Apa yang kamu lihat? Dapat kamu lihat pokok? Dia katakan, ya cikgu. Ya profesor, saya dapat melihat pokok. Dan dia tidak berhenti di situ. Dia mengatakan, Tommy,
bagus kamu keluar daripada bilik darjah ini. Saya ingin kamu melihat keluar. Dan Tommy melihat keluar. Profesor mengatakan, dapat kamu melihat pokok-pokok? Dapat. Rumput? Dapat. Kemudian mengatakan, kamu keluar jauh sedikit dan melihat ke atas. Dan ceritakan kepada kami apa yang kamu lihat. Selepas Tommy itu meluangkan masa di luar bilik darjah, dia kembali ke dalam bilik darjah mengatakan, cikgu, saya nampak awan, angkasa ataupun ruang udara ini. Dan cikgu mengatakan, ya, saya setuju dengan apa yang kamu lihat. Kamu lihat awan, kamu lihat burung yang berterbangan. Satu persoalan yang profesor ini katakan kepada Tommy, ada kamu melihat Tuhan? Buat pertama kalinya Tommy menjawab, tidak ada. Dan profesor itu dengan bangga mengatakan, lihat, apa yang tidak dapat dijelaskan, tidak dibuktikan, maka dia tidak wujud. Ini bermaksud kesimpulannya Allah tidak wujud. Wow, dalam kelas itu semua orang terpegun dan melihat kepada profesor itu. Namun sebelum profesor itu meneruskan pembicaraannya, seorang perempuan dalam kelas itu juga mengangkat tangan, profesor, boleh saya bertanya soalan yang sama kepada Tommy? Dia katakan, silakan. Dia tanya kepada Tommy soalan yang sama, diulang dia kembali. Tommy, kamu dapat lihat pokok? Dapat. Kalau kamu keluar, kamu lihat rumput, bunga, pokok? Ya. Apabila kamu berdongak ke atas, kamu melihat apa? Awan. Dan tidak ada Tuhan. Baik. Tommy, kalau kamu lihat ke depan, profesor, kamu dapat lihat profesor? Ya, saya dapat lihat. Kamu dapat melihat otak profesor? Dia mengatakan tidak dapat. Nah, mengikut kesimpulan yang profesor bagi, apa yang kita tidak dapat lihat tidak wujud. Bermaksud profesor itu tidak ada punya otak. Nah, saudara, ini mungkin suatu yang lucu, namun ini mengajarkan kepada kita. Iman itu terjadi tanpa kita melihat sesuatu. Dan inilah yang kita tafsirkan sebenarnya tadi dalam Alkitab. Ingat, kita mengenali Tuhan melalui iman percaya, bukan dengan penglihatan kita. Ibrani 11 ayat 1 kita ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan ini harapan yang seorang ayah lihat dalam Yesus. Pengharapan iman melihat sesuatu yang belum terjadi. Dia melihat Yesus, ini adalah harapan saya. Dan iman dia berkembang apabila dia melihat Yesus dan dia mendapat harapan ketika melihat Yesus. Dan dia melihat buktinya sebelum pun dia melihat perkara itu terjadi. Inilah iman, saudara. Kamu percaya dengan sesuatu walaupun kamu tidak lihat. Bukannya berdasarkan tafsiran dunia, lihat baru percaya. Kalau kita merasakan keraguan dalam diri kita ini, saudara, sama ada saya atau kamu yang menonton pada saat ini, janganlah malu untuk melayangkan doa bapa yang kerasukan anaknya ini. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya percaya semua kita orang percaya. Namun belum tentu semua kita percaya apabila kita berhadapan dengan masalah yang paling besar dalam kehidupan kita. Kita pasti akan goyang. Kita akan rasa ragu-ragu. Kita akan rasa diri kita ini tidak layak. Namun ingatlah cerita ini. Berdoalah kepada Allah. Tolonglah hamba-Mu ini yang kurang percaya. Semoga Tuhan memberkati semua kita. Shalom, haleluya, selamat hari Sabat. Hari ini ku rasa dalam jiwaku
Aku selalu pun disegarkan, dalam kasih-Nya ku pinta. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di syurga, kami memuji nama Engkau pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih karena diberi peluang dan luang ini untuk memuji dan muliakan nama Engkau. Kiranya firman-Mu tadi memberikan kami semangat untuk berharap, untuk mempunyai iman yang berdasarkan kepada Allah, yang akan menuntun kami ke jalan yang benar, yang memastikan kami tidak goyang apabila kami berhadapan dengan masalah yang paling besar, yang mustahil bagi kami manusia. Biarlah doa kami seperti Bapa kerasukan anaknya ini, yang meminta kepada Yesus. Walaupun dia percaya, dia mengatakan, bantulah kalau saya tidak percaya. Biarlah inilah doa kami pada saat ini Tuhan. Bantulah kami kalau kami punya keraguan. Bantulah kami kalau kami tidak punya kepercayaan iman yang kuat. Dan teguhkan iman kami pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami, di mana saja kami menonton dan berada pada saat ini. Kiranya Engkau berkati kehidupan kami, keluarga kami, jiran-jiran kami. Dengan iman yang teguh. Sementara kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih kerana Engkau telah menjawab dan menerima doa ini dengan seadanya Tuhan. Kami minta semua ini dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dengan penebus semua kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada semua kita yang sudah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Dan semoga kita bertemu lagi pada Sabat yang seterusnya. Selamat Hari Sabat. Tuhan memberkati kita semua.